sudah sedikit tahu ya tentang potensi diri kalian masing-masing. Tapi sebelum kita mulai materi ini supaya lebih semangat, udah pada sarapan semua belum? Ada yang belum? Udah olahraga hari ini? Ya, supaya kita lebih semangat, silakan semuanya bisa berdiri. Kemudian keluar dari tempat duduknya. Keluar dari tempat duduknya. Oke. Ya, sudah semua? Pagi ini kita akan bermain games namanya angin berhembus. Ada yang sudah tahu? Belum. Nanti ketika Bukya ngomong angin berhembus, kalian harus jawab kemana angin berhembus sambil bergerak-gerak seperti angin ya. Terus kalau saya bilang misalnya siapa yang memakai kerudung, berarti yang memakai kerudung harus berpindah tempat. Silakan. Ya, jangan di tempat yang sama, harus bergerak sesuai dengan instruksi saya. Ya, silakan ya. Ketika saya ngomong angin berhembus, kalian jawab dengan kemana angin berhembus. Seperti itu ya. Kita coba dulu. Angin berhembus. Kemana angin berhembus? Angin berhembus kepada yang hari ini memakai kasdu. Berpindah tempat, sudah pindah tempat belum? Sudah. Oke, lanjut ya. Angin berhembus. Angin berhembus yang hari ini sudah sarapan. Ya. Oke, lanjut. Berarti yang tidak bergerak belum sarapan ya? Belum. Lanjut. Angin berhembus. Kemana angin berhembus? Angin berhembus kepada yang hari ini sudah olahraga. Sudah jalan kaki. Iya, sudah jalan kaki. Oke, lanjut. Angin berhembus. Kemana angin berhembus? Berhembus kepada yang suka nonton drakor. Angin berhembus. Kemana angin berhembus? Angin berhembus kepada yang suka main game online. Aku bikin majunya sedikit aja. Spesius banget ya. Oke, sudah ya. Terima kasih. Ini Bubi akan mengajak kalian untuk mengenali potensi diri. Beberapa bisa dilakukan yang seperti sudah kita lakukan yaitu dengan tes ya. Yang sudah pernah kita lakukan adalah tes. Ada yang masih ingat? Tes bakat dan minat. Terdiri dari apa saja? Ada yang masih ingat? Yang kapan sih ya? Yang kapan ya? Yang waktu di awal. Yang masih mengisi link. Yang mengisi link. Iya, yang mengisi link apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Enggak. Ada gaya belajar. Apalagi kecerdasan, majemuk, sama tes kepribadian. Otak kanan kiri juga ya. Oke. Untuk yang pertama, ini yang harus kita ketahui yaitu tentang kecerdasan majemuk. Ya, kecerdasan majemuk ada berapa? Ada yang tahu nggak? Majemuk. Ada yang tahu? Enggak, Bu. Kecerdasan majemuk totalnya semuanya ada 8 ya. 8 itu apa saja? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya Budia sudah share di grup, silahkan mungkin bisa dicek dulu. Untuk tes kecerdasan majemuk bisa langsung diisi terlebih dahulu linknya. Yang tulisan
Yang sudah selesai? Terdapat beberapa pertanyaan ikuti tes. Barangkali ada yang bingung dengan pertanyaannya, boleh ditanyakan. Yang pertama dulu pertanyaannya. Kayak tes ini Iya, KPI-nya. aku apa ya? TNTJ. Jangan lupa di screenshot ya. Yang sudah selesai bisa di screenshot supaya bisa dilihat. Bisa dilihat di situ ada yang menyalanya lebih dari satu. Berapa? Satu, dua. Ada yang dua juga. Ada yang tiga mungkin? Maksimal dua ya. Oke, hari ini tanggal 26, absen 26 siapa? Oke, baik silakan bisa dibacakan kecerdasan majemuknya ada apa saja? Iya, yang ada di situ ada apa saja kecerdasan majemuk? Ada linguistik, logika matematika, musikal, spasial, kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalistik. Oke, siapa yang di sini punya kecerdasan verbal linguistik? Tunjuk tangan. Yang kecerdasannya verbal linguistik. Nggak ada? Ada nggak? Nggak ada yang verbal linguistik? Nggak ada. Mungkin salah satu mau membacakan, Mbak Melani bisa dibacakan verbal linguistik itu yang seperti apa? Dibacanya gimana? Ada nggak di situ? Nggak ada. Keterangannya sesuai sama yang didapat aja ya? Iya. Oke. Habis verbal linguistik kemudian ada kecerdasan logika matematis. Siapa di sini yang dapat kecerdasan logis atau logika matematis? Satu saja, dua. Menyelesaikan permasalahan secara logika. Oke. Kamu suka mengerjakan matematika? Suka mengerjakan soal bercerita? Lumayan. Lumayan. Oke. Lanjut yang punya kecerdasan spasial. Yang punya kecerdasan spasial. Ada enggak? Yang kecerdasan spasial. Spasial itu spasial kinestetik. Spasial kinestetik. Kinestetik ya adanya ya di situ ya. Ya. Yang dapat kecerdasan kinestetik. 1, 2, 3. Ada lagi? Enggak ada. Bisa dibacakan Mas Aldo? Kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisik dalam mengekspresikan ide dan perasaan. Oke, berarti kalian lebih suka bergerak? Ya. Lebih suka kegiatan yang di luar ruangan? Ya. Oke, lanjut kecerdasan intrapersonal. Cung, intrapersonal, wow lumayan banyak. Oke, siapa yang mau membacakan? Silakan, tunjuk tangan. Yuk, yang dapat intrapersonal, ya boleh. Yang punya kecerdasan spasial. Ada nggak? Yang kecerdasan spasial. Spasial itu Memperkirakan perasaan, suasana hati, serta keinginan orang lain yang ada di sekitar sehingga dapat meresponnya dengan baik. Oke, terima kasih. Lanjut ke Satu. Ada lagi yang musikal? Satu. Oke, boleh dibacakan, Mbak?
berarti punya jiwa seni atau jiwa musik yang tinggi. Lanjut, kemudian kecerdasan naturalis. Oke, banyak juga. Silakan, siapa yang mau membaca? Ya, silakan Mbak. Kemampuan untuk mengenali, membedakan antara makhluk hidup, tumbuhan, hewan, serta kepekaan memahami alam. Oke, sip. Berarti suka dengan alam, terutama hewan dan tumbuhan. Kemudian yang belum, kecerdasan apa ya? Verbal tadi sudah ya. Naturalis. Kalau naturalis juga ada. Spasial? Iya, spasial? Oh, tidak ada. Oke. Ya, kita disudahi dulu. Silakan HP-nya boleh ditaruh di laci dulu ya. Kita kemudian belajar ke materinya. Silakan kita Dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Menurut Howard Gardner, bahwa kecerdasan tidaklah tunggal. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan, sehingga setiap anak adalah anak cerdas dalam kategorinya masing-masing. Percayalah, tidak ada anak yang, mohon maaf, tidak ada anak yang bodoh ya. Semua anak itu cerdas. Hanya saja mungkin belum menemukan saya kecerdasannya di bidang apa sih, seperti itu. Karena setiap manusia itu unik ya, punya kemampuannya masing-masing. Ada yang pintar di matematika tapi nggak bisa olahraga. Ada yang unggul di olahraga tapi matematikanya lemah. Seperti itu ya. Jadi yakinlah bahwa kita terlahir sebagai manusia yang cerdas. Oke, lanjut. Ini ada 8 tipe kecerdasan majemuk. Sebelumnya, bagaimana sih seorang manusia itu dikatakan cerdas? Yang pertama, ada perilaku berulang. Kemudian muncul kreativitas, dan yang terakhir mampu memecahkan masalah. Nah, di sini saya ada video. Kita lihat videonya. Ini videonya singkat saja. Perhatikan baik-baik ya. Bisa dilihat di situ ada 2 anak kembar. Yang satu tenang banget. Tadi ada yang dapat ya untuk verbal dan linguistik. Ciri-cirinya yang pertama yaitu mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Kemudian lebih enjoy dalam membaca dan menulis. Kemudian suka berdebat atau memberikan pidato persuasif. Berdebat di sini bukan artian berdebat yang negatif ya, tapi berdebatnya itu berdebat yang persuasif, yang sifatnya adalah mengajak, yuk ikut saya yuk, misalnya seperti itu. Ikut saya yuk, ikut kegiatan ini, seperti itu misalnya. Kemudian mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, nada dan ritme, senang menyanyi dan bermain alat musik, suka menciptakan lagu, memahami dan mengingat melodi, serta menciptakan melodi baru, mampu menghargai dan menikmati. Kalau kamu tahu ternyata kamu punya kecerdasan majemuk, kecerdasan musikal. Kira-kira bisa membantu kamu dalam mengembangkan bakat kamu? Bisa ya? Oke, berarti cocok dengan passion yang selama ini kamu sukai, seperti itu. Oke, cocok berarti ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Ya, dibaca bersama-sama kecerdasan. Inisiatif. Tampil dalam menarikan olahraga, menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, ingat dengan melakukan daripada mendengar atau mendengar. Biasanya yang punya kecerdasan kinestetik ini lebih cenderung suka aktivitas di luar ruangan.
kemudian lebih suka bergerak, biasanya senang olahraga, senang nari juga. Kalau yang perempuan mungkin ya, yang suka nari bisa jadi punya kecerdasan kinestetik juga dan memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Kemudian lanjut kecerdasan visual spasial, bisa dibaca lagi. Membaca dan menulis untuk kesederhanaan, pandai menyusun teka-teki, Menghasilkan gambar, grafik, dan gambar dengan baik. Menikmati menggambar, melukis, dan seni visual. Mengenali pola dengan mudah. Oke, siapa di sini yang agak susah untuk membaca Google Map? Ada nggak? Saya. Biasanya sih cenderung lebih banyak perempuan ya yang susah untuk membaca Google Map. Nah, untuk membaca Google Map ini salah satunya diperlukan yang namanya kecerdasan visual spasial, gitu ya. Nggak apa-apa, it's okay. Kita cerdas di bidangnya masing-masing. Oke, lanjut kecerdasan interpersonal, berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam komunikasi nonverbal, melihat situasi dari perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, selesaikan konflik dalam mengatur. Oke. Kemudian bedanya apa dengan intrapersonal? Dibaca. Menganalisis kekuatan dan kelemahan diri dengan baik, menikmati ketika menganalisis perbedaan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, pahami dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Bedanya apa interpersonal dengan intrapersonal? Interpersonal itu artinya ke orang lain. Ke orang lain. Kalau intrapersonal? Ya, sendiri. Oke, bagus sekali. Sudah paham ya. Kemudian lanjut berikutnya kecerdasan naturalis. Tertarik pada mata pelajaran seperti Biologi dan sosiologi. mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah, menikmati berbagai teman, Nanti kalau kecerdasan naturalis sudah sangat jelas, yaitu lebih suka dengan alam, ya, baik itu binatang maupun tumbuhan. Ini anak adiwiyata berarti punya kecerdasan naturalis. Oke. Ya, sudah habis. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa dilihat lagi linknya yang berikutnya, yaitu untuk gaya belajar. Bisa langsung diisikan untuk gaya belajar.
Yang belum selesai tunjuk kanan. Yang belum selesai. Dipercepat ya. Semuanya? Ada yang dapatnya yang harusnya satu aja yang menyala? Yang cuma satu saja? Yang menyalanya ada dua? Yang menyalanya tiga-tiga? Yang menyalanya tiga-tiganya ada? Tidak ada. Tapi yang menyala dua tetap ada yang lebih dominan ya? Ada yang prosentasenya sama? Ada yang lebih dominan. Oke. Ada berapa gaya belajar yang kita tahu? Ada dua. Apa saja? Visual, auditory, kinestetik. Kalau visual itu berarti mengedepankan indera penglihatan. Ya, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar. Lebih suka melihat gambar, lebih suka melihat grafik, melihat tayangan video. Ya, kemudian senang membaca dan mencatat. Biasanya kalau yang gaya belajar visual ini catatannya cenderung lebih Apa itu yang pakai stabilo? Ini yang bikin di highlight ya. Membaca sambil merangkum di highlight seperti itu. Kemudian lebih tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map. Tahu ya mind map? Tahu. Peta konsep, kemudian video, ilustrasi dan slide presentasi. Kemudian saat memahami pelajaran cenderung membayangkan, oh iya kalau misalnya visual berarti seperti ini, atau misalnya ada materi apa sambil membayangkan bagaimana wujudnya seperti itu. Kemudian yang kedua gaya belajar auditory. Kalau auditory berarti mengedepankan indera pendengaran. Ya, biasanya lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Kemudian senang berdiskusi, senang mendengarkan penjelasan atau mendengar guru. Yang berikutnya mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, kemudian percakapan. Biasanya yang lebih suka menghafal lagu lebih cepat itu punya gaya belajar auditory. Kemudian cenderung untuk mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Apa yang sudah didengar kemudian dia ucapkan kembali. Kemudian yang ketiga gaya belajar kinestetik. Kalau kinestetik berarti mengedepankan indera apa? Ada hanya salah satu indera saja? Semuanya berarti ya. Maksudnya adalah gerak tubuh ya, karena gaya belajar kinestetik ini belajar lebih efektif dengan menyentuh, dengan bergerak dan melakukannya langsung ya. Suka praktek dan eksperimen. Yuk lanjut. Kemudian gaya belajar kinestetik ini mudah bosan jika hanya duduk terlalu lama. Jadi harus ada prakteknya, harus ada bergeraknya. Kemudian sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Mungkin ada yang kalau pas lagi belajar sambil mainan pulpen kayak gini ya. Ada yang kakinya sambil diputar-putarkan seperti ini. Nah, bisa jadi kalian punya gaya belajar kinestetik. Oke, sekarang Buya minta silakan untuk berkelompok yang mendapat gaya belajar visual. Silakan duduk di sebelah sini, yang auditory sebelah sini, di tengah, yang kinestetik sebelah kiri. bicaranya siapa nanti? Yang
Gasnya saja dulu. Gasnya saja. Lewat gambar. Satu apa? Dua. Itu banyak Esa. Pertemuan sebelumnya kan kayaknya kita udah pernah kayak gini. Awalnya gitu bahwa Apalagi jauh teman. Teman-teman ini mau lagi. Baru dua. Oh, bulan kayak karmen. Apalagi ya teman-teman. Teman-teman dari kalian kalau nggak sih Masalah, dari bahasa apa sih? Tidak nggak sih? Aku tahu kenapa karena kalau kita sudah jangan langsung jadi donat. Katanya ngomong buah sih. Wah. Iya, orang sebelum. Alhamdulillah tuh. Yang lainnya silakan bisa menyimak. Silakan dari kelompok visual terlebih dahulu. Ya, yang pertama itu Terus yang kedua ada memahami materi lewat gambar atau video dan itu. Terus yang ketiga ada mendalami materi dengan membaca dan mencatat kembali materi. Kemudian ada membuat peta konsep untuk mempermudah pemahaman. Yang kelima, meja belajarnya itu harus rapi. Oke, beri tepuk tangan dulu. Karena kelompok visual itu mengedepankan pandangan gitu ya. Jadi harus supaya moodnya baik, harus rapi, harus sesuai dengan moodnya dia seperti itu. Oke, bagus sekali. Terima kasih kelompok visual. Silakan kelompok auditori. Silakan.
Udah siap merekam berdiri dong. Ayo berdiri, Mas. Yuk berdiri yuk. Ya. Ya, disimak teman-teman yang lain. Dengan Oh, tikat tinggi ya. dengan berdiskusi bersama teman. 2. Saling tanya dan jawab atau mengulangi materi yang disampaikan oleh guru. 3. Mendengarkan ulang materi dari audio. Oke, sudah 3 saja. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Lanjut, yang paling dominan kelompok kinestetik. Silakan disampaikan. Strategi belajar ala kinestetik yang pertama itu adalah mempraktekkan langsung. Yang kedua adalah tidak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Yang ketiga eksperimen atau aktivitas fisik. Yang keempat bosan jika duduk terlalu lama. Yang kelima bermain dan bergerak aktif. Yang keenam selingi waktu istirahat dalam kurung karena mudah jenuh. Yang ketujuh komunikasi dengan guru. Yang kedelapan melakukan aktivitas fisik. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan. Yang strategi berarti apa saja? Strategi belajar. Tadi kan ada beberapa yang ciri-ciri juga. Mempraktekkan langsung. Terus Komunikasi dengan guru. Selingi Waktu dengan istirahat karena mudah jenuh. Oke. Terus melakukan eksperimen. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk selanjutnya di sini Bu Fia punya LKPD-nya, ini yang harus kalian kerjakan ya. Nanti saya bagikan dulu saja ya. Berapa? Dijemput Masih kira apa sih ya? keduanya ditulis konsentrasinya berapa? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, di yang sebelah kanan itu ada ekstrakurikuler yang direkomendasi. Maksudnya adalah ekstrakurikuler yang cocok untuk kalian, ya. Mendasarkan dari kecerdasan majemuk sama gaya belajarnya. Kayak tadi misalnya kecerdasan majemuknya naturalis, berarti ekstra yang cocok adalah adiwiyata. Kalau kinestetik. Kalau kinestetik apa? Kalau kinestetik bagaimana? Tapi saya nggak punya bibiata. Bukan kamunya, tapi yang cocok dengan kecerdasan itu yang kamu dapatkan, yang cocok apa saja. Cuma kan Gimana? Apa sih? Oh, percerdasan yang kinestetik sih. Kalau ini harus Acuannya kecerdasan Ibu acuannya ekstrakurikuler sih dari dua-duanya. Iya, boleh. Yang menjaga hutan itu yang Kemudian dilanjut sama profesi ya. Profesi yang cocok untuk kecerdasan yang profesi. Ya, ini supaya
intrapersonal berarti saya cocok jadi apa? Mudah sekali kalau yang intrapersonal ini gampang banget. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Iya Allah kok penuh. Kan bisa yang kepositifan. Belum biji.